Indonesia jadi produsen sampah makanan terbesar dunia. Di Jakarta saja 3,6 ton sampah pangan terangkut setiap harinya. Sementara itu di Surabaya produksi sampah organik mencapai 0,9 ton. Lebih banyak dari sampah anorganik yang hanya 0,7 ton. Sayur dan buah jadi sampah rumah tangga yang paling banyak ditemui. Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Nah, data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan 78% sampah dibakar dekat rumah, 12% dibuang ke aliran sungai ataupun air, 10% dibuang di tanah ataupun dikubur. Itu data dulu 2017, belum lagi sekarang yang ditambah pandemi COVID-19, lonjakan pertumbuhan sampah plastik yang semakin tak terkendali akibat ketergantungan masyarakat, sementara daur ulang sedang menurun. Itu baru sampah anorganik, belum lagi sampah organiknya. Apa yang akan terjadi jika ini tidak segera diatasi? Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Jaksarnas, kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% di 2025. Kebijakan ini akan menjadi percuma dan sia-sia bila kita sebagai masyarakat tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung dan menjadi bagian solusi atas masalah tersebut. Mau sampai kapan hal itu terus dibiarkan terjadi karena permasalahan lingkungannya itu banyak banget. Jadi hal ini yang menurut kita penting untuk orang-orang tahu, dan permasalahan sampah itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Hal ini perlu kita obrolin lebih lanjut. Maka dari itu, kami mahasiswa KKN kelompok 11 dari Institut Teknologi Yogyakarta ikut andil dalam melaksanakan program ini, yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai nutrisi tanaman melalui media komposter dan inovasi pengelolaan sampah anorganik. Pengelolaan sampah dan daur ulang ini berkontribusi pada pemanfaatan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tentunya IPK kami. Sekian. Dari penjelasan tentang sampah tadi, pengomposan menjadi salah satu cara alternatif untuk mengurangi sampah organik. Di sini kelompok kami membuat alat komposter untuk menghasilkan kompos berupa air lindi. Berikut video pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan sampah organik seperti sisa sayuran, kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Perakitan alat komposter menggunakan ember bekas, saringan dari tutupan ember yang telah dilubangi sebagai pemisah antara kompos dengan cairan lindi. Rakitkan pipa PVC berbentuk huruf T yang sudah dilubangi sebagai sirkulasi udara, serta penempatan pipa aerasi dan pipa elbow pada dasar komposter sebagai tempat keluarnya air lindi, dan ditutup. Untuk langkah kerja pembuatan kompos, mencampur larutan EM4 dan air dengan perbandingan air 400 ml dan EM4 2 tutup botol. Lalu dimasukkan ke dalam alat semprot. Sisa sayuran yang sudah dipotong disemprot menggunakan campuran EM4 dan air, kemudian diaduk secara merata. Memasukkan sampah yang sudah dicampur larutan EM4 ke dalam komposter. Menutup komposter, selanjutnya diamati setiap hari sekitar 10-14 hari sampai kompos menghasilkan air lindi.
Ini adalah komposter yang sudah jadi. Sekarang saya akan memanen air lindi dari komposter yang sudah kami buat. Ini adalah air lindi yang sudah jadi dari komposter yang telah kami buat. Air lindi ini dapat digunakan sebagai pupuk organik cair. Kelompok kami telah melakukan pengamatan pengaplikasian air lindi ini pada beberapa tanaman. Untuk itu, mari kita lihat seberapa efektif air lindi ini dalam tumbuh kembang dari tanaman tersebut. Pengukuran tanaman sebelum diaplikasikan air lindi. Tanaman diukur tinggi, lebar, panjang daun, dan diameter batang. Kemudian datanya dicatat untuk diamati setiap harinya. Menyiapkan lindi 60 ml dan air 1000 ml untuk dicampur. Kemudian diaplikasikan pada tanaman. Setiap 1 polybag tanaman kurang lebih disiram 250 ml. Untuk semua takarannya sama. Selanjutnya tanaman diamati selama 7 hari. Dari kelompok kami juga membuat inovasi pengolahan sampah organik, di mana kami membuat 3 daur ulang sampah dari sampah plastik. Untuk itu, mari kita lihat cara pembuatannya. Pemanfaatan sendok plastik menjadi lampu hias. Ini adalah tampilan dari hasil pembuatan lampu hias menggunakan sendok plastik. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Potong botol bekas menjadi 2 bagian. Potong gagang sendok dengan gunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Kemudian diwarnai. Membuat hiasan daun menggunakan kertas karton. Lem sendok yang sudah diwarnai mengelilingi botol. Kemudian ditambahkan daun. Lampu hias siap untuk digunakan. Pemanfaatan botol plastik menjadi bunga hias. Berikut adalah tampilan dari bunga hias yang sudah jadi. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Memotong bagian atas botol plastik dari lebar leher botol. Menggunting ke arah leher botol sehingga membentuk potongan lurus. Memotong sedikit setiap ujung kelopak bunga agar terlihat lebih bulat. Sisa dari botol digunting menyerupai daun. Melubangi tutup botol untuk memasukkan ranting pohon. Mengikat daun pada ranting pohon dengan benang. Mengecat kelopak bunga. Bunga dirangkai dan ditempatkan ke dalam pot. Bunga siap untuk dipajang. Pemanfaatan botol plastik menjadi lampu hias. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Potong botol dan dibentuk mahkota bunga. Warnai mahkota bunga. Gambar pola kelopak bunga pada karpet dan digunting. Tempelkan kelopak bunga pada ujung botol. Rangkai aksesoris yang telah dibuat pada lampu. Rapikan kabel-kabel dan finishing. Lampu hias siap untuk digunakan. Dari kegiatan ini merupakan contoh kecil solusi dari masalah yang menggunung. Dari video ini, dari apa yang kita lihat di lingkungan saat ini, kita sekarang jadi ngeh bahwa sampah merupakan masalah besar bagi lingkungan. Tapi, kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita bisa menyelamatkan lingkungan,
tapi kita juga bisa menciptakan peluang bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian dari kami, KKN Kelompok 11, kesadaran akan bahaya sampah mesti dibangun. Bukan hanya di lingkungan, tapi juga diri sendiri dan masing-masing. Kami mahasiswa, kami pemuda, siap membawa perubahan.